Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pertemuan yang ke-10 insyaallah. Pada pertemuan kali ini telah sampai pada materi hukum mim sukun. Kemarin kita sudah belajar tentang hukum non sukun dan atau tanwin. Sekarang kita akan belajar tentang hukum mim sukun. Silakan dilihat buku halaman 153. Ini hukum mim sukun. Nah, hukum mim sukun itu ada 3. Mim sukun itu ada 3. Yang pertama adalah idgham mimi, atau nama lainnya adalah mutamathilain. Yang kedua adalah ikhfa syafawi, dan yang ketiga adalah izhar syafawi. Nah, kalau kita melihat di buku, yang pertama itu adalah izhar syafawi. Tapi di sini saya akan menjelaskan pada izhar syafawi itu pada bagian yang terakhir. Kenapa? Nanti kalian akan tahu alasannya. Baik, yang pertama adalah idgham mimi. Idgham mimi. Nah, idgham mimi adalah hukum mim sukun apabila ada mim sukun bertemu dengan mim. Nah, itulah kenapa dinamakan idgham mimi. Mim bertemu dengan mim, mim sukun bertemu dengan mim. Nah, dan hurufnya cuma satu, hanya mim saja. Maka cara membacanya adalah dengan cara ditahan 2 harokat. Contohnya, silahkan dibuka bukunya halaman 166. Ya, 166. Oke, contohnya. Sa'yukum mashkura. Sa'yukum mashkura. Oke, di situ pada kalimat sa'yukum mashkura yang pertama itu adalah ada mim sukun. Nah, ini mim sukun yang pertama. Mim yang pertama bertemu dengan mim. Sa'yukum mashkura. Maka cara membacanya adalah sa'yukum mashkura. Seperti itu. Jadi tidak hanya dibaca sukun saja, misalkan contohnya seperti ini yang salah. Sa'yukum mashkura. Seperti itu contohnya salah. Seharusnya adalah sa'yukum mashkura, ditahan 2 harokat. Contohnya lagi adalah yang kedua. Wa asqainakum ma'an. Contoh yang kedua, lihat dalam 166. Wa asqainakum ma'an. Contoh yang kedua adalah wa asqainakum ma'a. Ini ada mim sukun bertemu dengan mim. Maka cara membacanya adalah dengan cara ditahan. Wa asqainakum ma'an, kumma'an. Nah, seperti itu. Nah, di situ juga ada tanda tasydidnya ya. Jadi semakin memperjelas bahwa bacaan ini tuh harus ditahan 2 harokat. Ini yang pertama adalah idgham mimi. Baik, yang kedua lanjut. Yang kedua adalah
ikhfa syafawi. Izhar ikhfa syafawi dulu ya. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Kemarin ketika belajar nun sukun atau tanwin, bahwa ikhfa itu cara membacanya adalah dengan cara disamarkan. Nah, begitupun ketika materi mim sukun, maka cara membacanya adalah dengan cara disamarkan. Dan rumusnya adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba saja, cuma satu hurufnya, mim bertemu dengan ba, maka cara membacanya adalah disamarkan. Silahkan dilihat contohnya pada halaman berapa? Nah, halaman 163. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Ini ada mim sukun bertemu dengan ba. Nah, ini baknya. Maka cara membacanya adalah dengan cara disamarkan. Disamarkan itu hampir sama dengan ditahan dua harokat, ditahan dua ketukan, juga sama. Tarmihim bihijarah, seperti itu. Contohnya lagi adalah Rabbuhum bidzambihim. Sini ada mim sukun bertemu dengan ba. Rabbuhum bidzambihim. Kenapa ini diganti dengan mim? Karena ini non sukun bertemu dengan ba. Kemarin hukumnya namanya apa? Hukumnya adalah iqlab. Nah, sini harusnya ada mim kecilnya. Nah, ini iqlab. Non sukun bertemu dengan ba. Nah, ini yang ikhfa syafawi yang ini. Rabbuhum bidzambihim. Begitu. Jadi cara membacanya adalah ditahan dua harokat atau disamarkan. Nah, yang terakhir adalah izhar syafawi. Nah, ini alasan kenapa izhar syafawi saya taruh belakang, karena huruf izhar syafawi adalah selain mim dan ba. Nah, jadi apabila ada mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, entah itu ta, sin, kaf, qaf, lam, dan semuanya selain mim dan ba. Contohnya bisa dilihat sendiri, itu banyak sekali ya. Halaman 142. Bukan. 155. Nah, mulai 155 itu ya sampai 161. Nah, contohnya adalah 155. Itu bisa dilihat. Nah, ini falahum ajrun. Nah, jadi izhar itu adalah cara membacanya jelas. Kemarin kita sudah belajar di materi nun sukun bahwa izhar itu cara membacanya jelas, tidak perlu ditahan dua harokat, tidak perlu didengungkan, tidak perlu disamarkan, semuanya yang penting jelas. Nah, cuma ketika langsung menyentuh mim sukun, maka langsung berpindah ke huruf yang selanjutnya.
Contohnya, falahum ajrun. Nah, tidak boleh dibaca falahum ajrun, tidak boleh. Maka cara bacanya yang jelas. Hum ashabu minkum ayyastaqima. Alam taro kaifa, bukan alam taro, seperti itu. Nah, itu adalah materi tentang mim sukun. Jadi yang pertama tadi ada idgham mimi, yang kedua ada ikhfa syafawi, dan yang ketiga adalah izhar syafawi. Baik, mungkin itu materi pada pertemuan ke-10. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup, kita nanti diskusi di sana. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya, tugas sebagai absensi dan tugas yang untuk mengisi kartu kendali. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.